Halo saudara-saudara, kali ini saya ada di dalam studio bersama dengan Amelia Anjani yang entah kenapa lebih dikenal sebagai Dea kalau di gereja. Kenapa itu, Dea? Karena sebenarnya itu adalah stage name dulu waktu masih kecil pada saat memang berkarir di industri. Tapi setelah itu begitu udah stop berkarir ya aku balik lagi ke namaku yang tidak samaran itu. Namanya Amelia Anjani gitu kan. Jadi kamu lebih sering dipanggil sebagai Amel? Amel. Sekarang orang-orang banyak kenal aku Amel. Ya tapi aku panggil kamu Dea aja lah ya. Kalau untuk gereja ya GKI Surya Utama selalu mengenalku dengan Dea. Oke. Nah, Dea ini tadi udah bilang itu stage name. Kok bisa stage name? Karena Dea ini adalah seorang performer mulai dari kecil, dan di gereja juga tentu kalau yang sering ke gereja udah nggak asing dengan Dea yang sejak kecil bernyanyi untuk pelayanan kita di ibadah. Tapi Dea juga adalah seorang dokter. Nah, itu gimana antara menjadi seorang dokter dengan menjadi seorang performer? Itu nggak salah jalur, nggak salah pilihan, Dek? Itu pertanyaan semua orang. Sebenarnya kalau dilihat di sosmed aku nggak ada tuh dokter-dokternya sama sekali. Ya sekali-sekali lah nyempil gitu biar orang nggak lupa kalau aku tuh dokter gitu ya. Cuma sebenarnya kalau dibilang salah jalan, at the end of the day aku bilang itu nggak salah jalan sih. Kayak semua pasti ada maknanya kenapa aku harus nyemplung dulu di dunia kedokteran, baru setelah itu aku benar-benar bisa fokus di performing arts. Oke, mungkin kita cerita dulu ya. Dia tuh bisa suka menjadi seorang performer itu mulai sejak kapan? Gimana ceritanya? Sejak kecil, ketika typical Asian parents itu memperkenalkan anaknya dengan dunia les-lesan, tapi dunia les-lesannya dunia seni semua. Jadi waktu itu dilesin balet, waktu dilesin melukis, menggambar, terus sempat diikutin juga beberapa lomba, misalkan kayak fashion show. Karena sesimpel karena mami suka ngedandanin aku ya, namanya emak-emak punya anak cewek gitu kan. Jadi manekin ya gitu. Betul, ya? aku jadi manekin dan mami suka menjahit gitu loh. Jadi dia pikir baiklah aku akan menyalurkan talenta aku kepada anakku gitu. Nah dan ternyata setelah ikut beberapa kali ke lomba-lomba fashion show itu dapat juara terus gitu loh. Sampai di satu titik, nah ini mulai start berkarir di industri. Jadi ada produser yang menanyakan ke mamaku apakah aku mau jadi penyanyi atau enggak. Singkat cerita akhirnya aku sempat jadi penyanyi I think selama 2 tahunan lah kalau nggak salah. Anak penyanyi cilik dulu bahasanya. Punya album ya? Punya album. Apa judulnya? Kucing meong-meong. Jadi itu boleh di search di YouTube, pasti ada ya video klipnya Dea dengan kucing meong-meong. Nah, tapi lalu kalau jadi dokter tuh apa sama Asian parents mau anaknya jadi dokter atau memang kurang lebih begitu? Jadi di keluarga besar tidak ada yang jadi dokter. Belum ada yang jadi dokter di saat itu, dan beberapa kakak-kakak sepupu mungkin agaknya mulai ditilik-tilik gitu. Ini dia pasti jadi dokter. Tapi ternyata nggak ada. Sampai akhirnya aku tiba giliran kamu. Iya, tiba giliranku gitu. Pas aku mau kuliah apa? Performing arts nih gitu. Jangan jadi dokter aja gitu. Terus di saat itu ya namanya anak-anak mungkin gampang digiring ya gitu. Jadi ya udah akhirnya aku nurut, aku jadi dokter dan berkuliah. Tapi puji Tuhannya di saat berkuliah itu malah ada satu community yang membuat aku benar-benar terjun ke Broadway Theater. Oke. Jadi dari kecil sampai saat itu tuh nyanyi aja gitu ya? Nyanyi dan
nari juga sih sebenarnya. Oh, nari juga ada waktu itu? Ada. Jadi kalau di sekolah kan pasti ada bidang non akademis ya gitu. Ekstrakurikuler. Ekskul, atau kalau misalnya ada balik lagi ke acara-acara sekolah, Natal, Paskah ya dan sebagainya macamnya. Ya aku selalu jadi performer, apakah itu aku nyanyi, apakah itu aku nari gitu. Even ya sebenarnya yang memelihara talenta aku sampai gede itu sebenarnya di gereja Kayola. Jadi aku kan sering bertugas untuk jadi lead singer lah, jadi pianis lah, jadi even ya kalau misalnya lagi ada suka ada drama-drama gitu juga kan ya gitu. Nah aku juga ikut involved dalam situ. Jadi sebenarnya talenta aku lumayan terpelihara karena gereja sebenarnya ketika aku sempat ada stop atau drop karena sekolah gitu, aku nggak bisa meneruskan apa yang aku suka gitu. Di gereja tetap terpelihara. Oke, jadi pelayanan di gereja itu yang menjaga api kamu ya, untuk tetap mengembangkan talenta. Betul banget. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Senang dengernya. Tapi, Dea kan sampai titik itu tadi Dea bilang kan di kuliah dan menyanyi itu awalnya tuh semua your parents wish. Ya, benar. Nah, tapi di tempat kuliah kamu menemukan komunitas. Yes, benar banget. Dan pada saat itu apakah itu kamu masih ngerasa this is my parents wish atau udah menjadi passion kamu sesungguh-sungguhnya? Sebenarnya jadinya apa ya? Aku nggak pernah sebetulnya aku tidak pernah menyungguhi sih kalau aku jadi dokter. Karena emang dari awal kayak di guide gitu. Nah, cuman ketika aku udah sampai di titik dimana aku bisa mensyukuri apa yang aku dapat dari gelar dokter aku gitu. Aku ngerasa kayak I think memang aku harus ngelewatin jalur ini dulu. Karena kalau aku nggak jadi dokter, mungkin aku nggak akan ketemu community aku nggak akan terjun ke dunia performer sebesar yang sekarang gitu. Menurut aku ini udah cukup besar gitu, karena bukan besar yang gede banget sampai masuk TV atau apa, enggak gitu. Karena dulu tuh aku bahkan untuk nyicip itu lagi aja susah karena sekolah. Karena sekolah ya. Oke. Nah, komunitas itu tadi komunitas apa sih? Nah, itu komunitas musical namanya Jaksicle, Jakarta Musical Crew. Jadi memang salah satu komunitas non profit yang ngumpulin orang-orang yang suka Broadway tapi nggak tahu harus kemana. Karena sebenarnya Broadway itu lumayan eksklusif ya, apalagi di Indonesia gitu. Jadi kalau mau nyari komunitas yang seperti itu tuh kayak, gue mesti kemana ya? Dan gue bingung banget. Apalagi yang baru misalkan baru ngeliat misalnya Broadway-nya Lion King deh di Singapura misalnya, kayak kok gue jadi suka ya, tapi terus di Indonesia gue mau kemana? Nah, kita menampung anak-anak yang nggak tahu mau kemana itu gitu, kayak ayo come join Jaksicle gitu. Jadi kita menyediakan tempat untuk tuker info, tuker pikiran, terus menyalurkan teman-teman yang suka perform juga. Kita suka bikin panggung, juga bikin open mic gitu. Pokoknya anything tapi relate-nya tuh Broadway. Oke, jadi saat ini sekarang kamu bukan cuma nyanyi tapi juga dance dan juga acting. Mudah-mudahan acting bisa serius ya. Acting tuh aku benar-benar cuma belajarnya kebanyakan by online classes aja sih. Jadi emang benar-benar bukan yang ikut studio keaktoran gitu, juga nggak sampai sedalam itu. Tapi I wish someday aku benar-benar bisa mendalami acting. Nah, sekarang aku karena prosesnya tuh lagi mendalami dancing sih. Gitu. Nah, tapi kamu sekarang lagi jadi produser. Betul. Itu bisa diceritain nggak, kok bisa lompatnya jauh ya, masih di jalur yang sama tapi sekarang jadi produser? Betul, memang hidup itu suka lucu. Jadi sebenarnya aku gabung di studio ini, namanya STRDC Studio. Itu sejak benar-benar sering ikut kelasnya itu akhir 2021 sebenarnya. Cuman setelah beberapa bulan mungkin memang udah jadi kenal sama yang maksudnya yang mengelola studio ini juga gitu, tiba-tiba aku dipercayakan untuk menjadi produser. Mungkin karena memang latar belakangnya aku ada di dunia seni pertunjukan Kayola gitu. But at least aku familiar dengan keadaan itu meskipun as a performer gitu. Nah, dan menurut aku ini adalah sebuah hal yang challenging karena aku memang nggak pernah ada di belakang layar nih gitu. Aku sama ini kan jadi si banji tampil gitu loh, kayak sekali ini coba deh lu yang ngurusin si banji tampil ini, gimana lu bisa nggak kan gitu. Dan itu aku juga
awalnya penuh dengan ketidakpercayaan diri sih sebenarnya. Jadi aku kayak, lu serius mau gue jadi produser? Gue nggak bisa loh, gue nggak pernah loh. Lu serius? Gue cuma penampil nih, gue nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba gue cuma di atas panggung gitu kan. Terus kayak nggak apa-apa. Kata dia, menurut gue kayaknya lu bisa deh dicoba aja karena selalu ada there will be always the first time katanya gitu. Terus aku pikir bener juga ya, kayak mau sampai kapan juga aku performing terus gitu kan. Mana tahu ternyata dunia belakang panggung lebih asik. Oh, kamu kan bilang gini, sampai kapan aku akan perform terus? Berarti kan kamu sedang berpikir menjadi produser itu mungkin akan menjadi sebuah jalur kehidupan. Bisa aja. Kalau ternyata memang benar-benar apa ya, aku mendapatkan kliknya ya pasti mungkin aku akan involved di another project juga sih, as orang belakang layar. Lalu gimana dokternya? Pertanyaannya sulit ya. Dokter itu akan selalu menjadi penyokong hidupku menurutku. Aku sebagai seorang dokter itu jujur sekarang ya benar-benar yang ngebantu aku untuk bisa membiayai performing arts sebenarnya gitu. Tetaplah aku bakal stick to this job as a doctor supaya mungkin aku maksudnya lebih bisa memperkaya diri aku di dunia performing arts karena mau gimana pun itu connected semuanya. Iya. Dan maksudnya memang sayangnya saat ini di Indonesia yang namanya dunia seni itu masih belum bisa menjadi pegangan sumber penghasilan utama. Kalau buat aku yang mungkin tidak lahir dari dunia seniman, karena sebenarnya kan aku tidak terlahir dari dunia seniman ya. Keluarga aku juga tidak ada yang seniman sebenarnya. Jadi aku hanya dibentuk gitu dan aku suka. Gitu. Nah, tidak lahir di dunia itu membuat aku sendiri masih harus struggling and striving karena mau gimana pun dunia sebenarnya semuanya everything is about connection kan gitu. Dan aku pikir kalau misalnya aku masih sendiri nih tunggal nggak ada siapa-siapa, maksudnya aku masih harus berjuang sendiri. Kayaknya kayaknya aku nggak bisa. Secara realistisnya aku tidak bisa langsung kayak idealis udah gue mau performing arts aja, udah gue udah selesai dokter kan, gue udah gak mau pakai gitu, kayak aku nggak bisa begitu. Karena mau gimana pun untuk aku berkembang di sini aku harus punya si modal ini nih gitu. Nah dan dokter itu yang memberikan aku modal sebenarnya. Tapi kamu tetap serius dong ya menekuni dokter ya? Tetap aku bukannya jadi cuma kayak zombie berjalan aja gitu di dunia kedokteran, enggak juga. Tapi aku tetap serius karena sebenarnya aku pernah mendapatkan disklik juga di dunia kedokteran ketika malah ketika aku masuk ke kantorku yang sekarang gitu loh, dimana aku bukannya praktek ke pasien tapi aku mengajar untuk dokter-dokter lain. Nah mungkin di situ aku baru ngerasa mungkin gue memang lebih cocok menjadi seorang trainer gitu loh dibandingkan menjadi seorang dokter yang ke pasien gitu. Dan di situ aku I really enjoy that moment gitu. Jadi makanya aku pikir udahlah gue pegangan dua aja kanan kiri gitu, sininya dokter, sininya performing arts. I think I can do it. Gitu. Sekalian juga sih sebagai escape ya. Kadang-kadang kan kita kalau di pekerjaan utama bisa stres atau jenuh ya gitu. Karena ketika kita jenuh dan kita nggak bisa keluar dari situ, of course kita harus ada escape route. Nah, escape route-nya adalah si performing arts ini gitu. Jadi aku pikir masih simbiosis mutualisme sih. Iya, oke. Nah, Dea, sekarang kalau ditanya nih, refleksi kamu sebagai seorang Kristen, gimana sih kamu memahami performing arts ini maupun juga sebagai dokter sebagai panggilan Tuhan, sebagai sebuah purpose yang Tuhan berikan dalam hidup kamu? Nah, kalau ngomongin soal purpose, dua-duanya ternyata aku pikir kan dulu ya udahlah gue sekolah aja dulu kedokteran, abis gue kelar kedokteran terus gue langsung bye dokter, terus gue langsung performing arts kan gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin dua-duanya ternyata ada purpose. Jadi ketika aku jadi dokter, purposeku adalah memberikan education, dan aku ternyata senang gitu loh. Ternyata aku senang memberikan edukasi gitu. Dan di dunia performing arts aku senang karena aku bergabung dengan komunitas yang memberikan platform. Dan sekarang di sini pun ketika aku mau menjalankan sebuah showcase, aku juga memberikan platform buat anak-anak yang ada di studio untuk mereka tampil gitu. Karena sebenarnya jiwanya mereka kan jiwa tampil ya, namanya juga performer gitu. Aku senang aku ada di posisi untuk bisa memberikan platform itu untuk mereka gitu. Jadi yang
dokter bisa memberikan platform edukasi untuk dokter-dokter yang membutuhkan. Kalau yang di dunia performing arts yang memberikan platform tempat tampil untuk mereka. Dan kamu tuh pernah jadi mentor kelompok sharing remaja. Betul. Itu anak-anakku. Itu membantu gak sih saat sekarang kamu nih edukasi dokter-dokter yang mungkin lebih muda dari kamu dan atau mentraining teman-teman penari dan performer? Sebenarnya aku bukan kalau untuk teman-teman dancer aku tidak mentraining sih. Aku cuman kayak mengarahkan aja gitu. Tapi dari apa yang aku dapat selama pengalaman aku menjadi mentor kelompok sharing di gereja, aku jadi udah diajarin bagaimana caranya berkomunikasi dengan banyak orang dengan berbagai macam kepribadiannya mereka masing-masing. Apalagi dulu aku nanganin yang mulai dari mereka kelas 7 sampai mereka kuliah. Ya itu kan berarti aku berada di beberapa step pertumbuhan mental mereka nih gitu ya. So kalau di dunia dance aku yang sekarang aku dealing with anak-anak SMA juga yang berkuliah juga dan yang kerja juga, dan cara menghadapinya juga beda-beda. Nah aku dapet tuh karena si kelompok sharing ini dan in my kerjaan yang sebagai dokter dan educator di kantor, itu juga sedikit banyaknya membantu karena aku harus memimpin kelas sebenarnya kan. Nah itu sama aja kayak ketika aku memimpin anak-anakku waktu aku jadi kelompok sharing gitu. Saya lebih ke acting as a good leader aja sih. Maksudnya aku senang sih dengarnya karena jadi kayaknya Tuhan membekali kamu sepanjang jalan kamu gitu ya. Aku baru benar-benar reflect banget sih. Maksudnya setelah everything that happens to me. Jadi memang kalau lagi dijalanin tuh kayak nggak kebayang sama sekali. Buat apa ini? Iya, gitu ya? Kayak tiba-tiba aku ada di sini, tiba-tiba aku ada di sini, tiba-tiba aku ada di sini. Tapi ternyata ketika aku udah ada di ujung yang akunya sekarang nih, by means sekarang diajak reflect sama Kayola, benang merahnya ketarik semua gitu loh, bahwa memang aku harus ada di situ dulu untuk sampai aku yang ada di sini sekarang. Dan ya aku ada di sini sekarang, aku sangat bersyukur banget sih sebenarnya. Ya dan ini yang sekarang ini juga sedang mempersiapkan kamu untuk kedepannya lagi. Mudah-mudahan ya gitu. Nah, Dea, mungkin ada nggak pesan buat teman-teman, terutama mungkin teman-teman anak-anak muda, anak-anak Voxshare kamu gitu ya, yang lagi struggle soal passion mereka merasa life calling mereka yang mungkin nggak cocok dengan pendidikan formal mereka atau mungkin keinginan orang tua dan sebagainya. Ada nggak pesan untuk teman-teman? Oke, pesan buat semuanya yang mungkin lagi struggling about what you should do and what you like to do. Kalau saranku adalah jangan jangan sampai kalau ada kesempatan tuh ditinggalkan aja gitu, kayak sekedar karena kayaknya gue nggak cukup berpengalaman deh di sini gitu, atau kayaknya ini bukan jalan gue ya, kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai ada kesempatan yang kalian miss cuman karena kalian nggak confidence gitu loh. Karena kalau menurutku kesempatan itu seperti gambling 50-50, berhasil atau tidak berhasil gitu kan. Kalau misalnya kamu ambil dan kamu berhasil, kamu level up. Kalau kamu ambil kamu tidak berhasil, kamu belajar. Jadi sebenarnya tuh ya ketika ngambil itu lebih nggak ada ruginya dibandingkan nggak ngambil. Ya kan? Udah pasti. Iya, kalau nggak ngambil udah pasti nggak berhasil. Kamu pun nggak belajar apa-apa. Jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan yang ada di depan mata, tapi tahu kapasitas diri juga, gitu loh. Jadi ketika misalkan kamu you have like 2 plates gitu, terus dua-duanya udah penuh, terus kamu kayak aduh ada satu lagi tapi itu menggiurkan banget, oh my god gitu, terus aku harus ambil juga gitu ya, jangan maruk juga gitu kan. Jadi lebih baik kamu ngelihat apa yang kamu bisa di depan matamu, tapi kamu bisa baik melakukan itu dibandingkan kamu ambil semuanya tapi kamu cuma setengah di situ. So just fokus juga on what your goals juga. Itu ada peribahasanya ya, karena ingin burung di langit, burung di tangan. Oh baik, aduh susah ya kalau sama sastrawan tuh gitu ya, semuanya di peribahasa. Ada peribahasa. Betul. Iya, jadi itu sih, 1 tahu kapasitas diri, 2 jangan sia-siakan kesempatan yang datang di depan mata gitu, karena kamu nggak pernah tahu sebenarnya apa yang dipersiapkan Tuhan buat kamu tuh baru ketahuan ketika kamu sudah ada di ujung jalannya dan kamu reflect. So YOLO gitu.
gitu ya. YOLO itu you YOLO tuh you only live once. You only live once itu gitu. buat generasi yang nggak tahu. Iya. YOLO is you only live once gitu. Jadi sayang banget kalau kalian melewatkan kesempatan hanya karena kalian nggak confident. Iya, oke. Jadi jangan sia-siakan kesempatan karena nggak percaya diri, tapi juga harus tahu diri. Jangan terlalu serakah, rakus, ambisius sampai akhirnya nggak kepegang. Benar banget. Okay. Oh, sama satu lagi sih. Kalau misalnya kalian bingung, beneran tanya aja sama Tuhan maksudnya. Apa yang menjadi? Tanya aja. Kalau nggak ketemu jawabannya, tapi dikasih jalurnya itu, ikutin aja. Beneran, sungguh diikutin aja. Ya pasti ada momen-momen rebelnya pasti ada dong. Karena kan kita kayak apaan sih, gue ngapain sih kayak gini gitu. But aku nggak tahu gimana caranya di hidup aku. Tuhan itu selalu ada cara untuk narik aku balik ke jalannya. So just ask him anything, everything. Nanti juga dikasih tahu. Cuman ya cara Tuhan ngasih tahu tiap orang ya beda-beda. Gitu. Dinikmatin aja guys, dinikmatin. Oke, Dea, thank you banget ya untuk waktunya dan juga kita diberi kesempatan untuk lihat-lihat studio di sini. Dan jadi teman-teman, semoga apa yang menjadi percakapan kita hari ini dengan Dea bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan, pesan Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kita sampaikan kepada dunia. Yes. Bye-bye. Thank you guys. Sukses ya Dea untuk musicalnya. Iya, jangan lupa nonton recitalnya STRDC. Promo ya. Jangan lupa, aku mau nonton nanti. Iya boleh. Nanti tunggu ya, follow Instagramnya @strdc.studio. Sip. Jadi yang hari ini saya pelajari, yang menjadi inspirasi ya dari podcast kali ini adalah keberanian teman-teman kita untuk mengikuti apa yang menjadi panggilan mereka. Kadang-kadang kita tahu apa yang kita mau dan kita tahu apa yang kita nggak mau, kita nggak suka untuk lakukan. Tapi kadang-kadang kita nggak berani untuk keluar dari ruang nyaman kita. Kita takut gagal dan sebagainya. Satu hal, jadi kita belajar soal keberanian. Yang kedua adalah saya melihat juga ada sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Jadi kenapa mereka tetap punya profesi yang mungkin memang bukan passion utama mereka, karena saat ini apa yang menjadi passion mereka itu belum bisa menjadi sumber penghasilan, dan orang kan butuh lah ya penghasilan untuk hidup. Artinya mereka nggak mau menjadi anak-anak muda dengan idealisme yang minta dibiayai oleh orang tua atau tidak mandiri. Nah, jadi ada rasa tanggung jawab untuk membiayai mimpi dan passion mereka. Dan yang ketiga juga di sini saya terinspirasi dengan kehidupan mereka. Ketika mereka berani melangkah, maka mereka punya semangat. Ya, passion itu kan sebuah hasrat membara yang menjadi motivasi kita untuk bangun tiap pagi, untuk semangat. Dan ternyata ketika sesuatu itu yang kita senangi, yang sesuatu yang memang menjadi talenta kita, itu juga bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, untuk itu semoga inspirasi dari teman-teman kita ini juga menginspirasi buat saudara-saudara pemirsa catatan kehidupan yang mungkin saat ini lagi bergumul dengan sebuah panggilan, dengan sebuah passion. Dan semoga Tuhan yang menunjukkan apa yang menjadi pesan yang Tuhan titipkan untuk kita sampaikan kepada dunia. Sampai ketemu di episode selanjutnya.